Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan sehat ya. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Bu Ella, di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini kita masih membahas di bab 1, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Hari ini pokok bahasan kita adalah tentang letak dan luas Indonesia. Sumber belajar yang Ibu pakai yaitu yang pertama buku BSE, yang kedua buku bahan ajar dari MGMP kelas 7 dan sumber lainnya seperti internet. Peta konsep yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama pokok materinya tentang letak dan luas Indonesia. Tapi nanti akan dijabarkan menjadi 2, yaitu yang pertama tentang pemahaman lokasi melalui peta, yang kedua tentang letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran kita bisa dilihat di sini ya. Skenario pembelajaran juga bisa dilihat di sini ya teman-teman. Pemahaman lokasi melalui peta. Tentang peta. Peta adalah suatu gambaran permukaan bumi yang digambar pada bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Sehingga ada 3 kata kunci untuk mengenali sebuah peta. Yang pertama yaitu dipilih, yang kedua bidang datar, yang ketiga diperkecil. Ilmu yang mempelajari tentang peta disebut kartografi dan orang yang mempelajari tentang peta disebut kartograf. Komponen peta. Komponen peta adalah unsur-unsur penyusun yang ada pada peta. Ada banyak sekali komponen-komponen peta yang nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Seperti yang pertama, judul peta. Judul peta adalah memuat tentang tema dan daerah yang digambarkan. Yang kedua tentang skala. Skala adalah jarak perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak yang ada pada peta. Ada 3 jenis skala. Yang pertama, skala pecahan, yang kedua skala inci, yang ketiga skala grafik. Komponen peta yang ketiga yaitu tentang simbol peta. Simbol peta adalah tanda-tanda khusus yang menggambarkan pada objek tertentu. Misalkan pada peta ada simbol segitiga, nah itu nanti akan menggambarkan tentang gunung. Kemudian ada simbol garis, nah itu biasanya akan menggambarkan tentang jalan raya. Selain itu, ada komponen warna peta. Warna peta biasanya akan menggambarkan suatu daerah tertentu. Misalkan pada peta ada gambar warna biru. Nah, itu biasanya akan menggambarkan perairan. Kemudian ada warna hijau. Nah, itu biasanya akan menggambarkan dataran rendah. Kemudian ada warna kuning. Nah, itu akan menggambarkan dataran tinggi. Komponen peta selanjutnya yaitu petunjuk arah atau biasa disebut orientasi. Nah, itu nanti akan menunjukkan arah-arah yang ada pada peta. Biasanya arah utara nanti akan ditunjukkan ke arah atas. Selanjutnya yaitu legenda. Legenda adalah kolom yang berisi tentang simbol dan keterangannya. Nah, itu nanti akan memudahkan kita untuk membaca simbol-simbol yang ada pada peta. Selanjutnya yaitu garis astronomis. Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan koordinat, garis lintang, dan garis bujur. Komponen peta selanjutnya yaitu peta inset. Peta inset itu adalah peta yang diperkecil untuk memudahkan melihat daerah-daerah di sekitar peta tersebut. Kemudian ada garis tepi peta untuk membuat peta agar lebih rapi. Selanjutnya ada sumber pembuatan dan tahun pembuatan peta. Tentang letak. Letak dibagi menjadi 2. Ada letak fisiografis dan letak sosiografis. Apa itu letak fisiografis? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Letak fisiografis. Letak fisiografis adalah letak suatu tempat berdasarkan segi fisiknya. Ada beberapa macam, seperti letak geografis, letak geologis, letak astronomis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Letak geografis Indonesia. Indonesia berada di antara 2 samudra.
yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak astronomis. Letak astronomis Indonesia terletak pada batas-batas daerah yang tergabung di dalam negara Indonesia. Bisa dilihat di sini ya, daerah-daerah mana saja yang menjadi batas-batas daerah di letak astronomis Indonesia. Sehingga letak astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan struktur dan komposisi batuannya. Sehingga letak Indonesia berada pada yang pertama, pertemuan 3 lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kemudian yang kedua, Indonesia terletak pada 2 pertemuan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selanjutnya yaitu Indonesia terletak pada 3 dangkalan besar. Letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah letak yang berdasarkan tinggi rendahnya suatu tempat di permukaan bumi. Sehingga letak geomorfologis Indonesia itu sangat bervariasi karena ada daerah yang permukaannya rendah, tinggi, maupun sedang. Letak maritim. Letak maritim adalah letak suatu tempat dilihat dari sudut kelautannya. Nah, Indonesia dikelilingi oleh 3 laut, yaitu yang pertama, Samudra Hindia, yang kedua, Samudra Pasifik, dan yang ketiga yaitu Laut Cina Selatan. Letak sosiografis. Letak sosiografis adalah letak suatu tempat berdasarkan segi sosial dan budayanya, misalnya seperti segi ekonomi dan segi budaya. Luas wilayah Indonesia. Yuk kita kenali luas dan wilayah negara kita. Negara kita adalah negara kepulauan yang memiliki total pulau sebesar 13.466 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua, yaitu 81.000 km. Luas wilayah Indonesia kurang lebih sebesar 5 juta kilometer. Itulah tentang letak dan luas wilayah negara kita. Nah, itulah materi kita hari ini tentang letak dan luas Indonesia. Lanjut besok ya. Thanks for watching anak-anakku. Jika ada pertanyaan, bisa didiskusikan melalui Edmodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.